Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Kalau kamu lagi dengar suara ini, artinya selamat datang di Suara Enset, podcast gratis yang bisa kamu dengerin dimanapun dan kapanpun. Oh ya, gak lupa aku ucapin terima kasih ya udah dengerin. Terima kasih udah gak bosan. Dan terima kasih untuk segalanya. Oke, kamu pernah denger kata friendzone gak? Atau kamu pernah ngalamin friendzone? Tahan dulu. Oke, sedikit aku kupas. Kalau istilah friendzone itu pertama kali booming di tahun 94 karena ada serial TV Friends di Amerika. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube juga. Jadi serial ini tuh menceritakan tentang pertemanan 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Mereka saling berinteraksi dalam pekerjaan, masalah keluarga, kehidupan sehari-hari layaknya seorang teman dekat. Namun salah satu laki-laki dari mereka menginginkan hubungan yang lebih dari teman dekat. Namun ada rasa yang nggak enak karena udah terbiasa dari teman berubah jadi teman lebih dekat atau bisa dibilang pacar. Mungkin itu ada sedikit perubahan ya. Nah, dari sinilah istilah friendzone mulai marak digunakan para remaja yang sedang galau dengan hubungan asmaranya. Mungkin kalau keduanya memiliki perasaan yang sama, bisa aja dengan tekad yang kuat memberi tahu isi hatinya kepada temannya. Yakin sih 80% bakal berhasil. Mungkin resikonya hanya sebatas canggung satu sama lain. Tapi kalau cuma salah satu gimana? Jangan ditanya rasanya. Pasti sakit dan gak enak di hati. Menyimpan perasaan sendiri itu lebih sakit. Apalagi sama sahabat sendiri. Perasaannya bertepuk sebelah tangan. Mau ngungkapin perasaan juga harus siap sama konsekuensinya. Makanya kebanyakan yang terjebak friendzone memilih diam demi masih bisa bertahan bersama sahabatnya. Oke, episode kali ini aku nggak bakal sendiri karena di sini udah ada Fatia Nurul Amrina. Halo Fat. Halo Kak. Oke, jadi di sini udah ada Fatia nih. Gimana nih Fat kabarnya? Sehat? Ya, gimana Kak? Alhamdulillah sehat. Kayaknya gimana? Mohon maaf lahir batin dulu. Oh iya, masih edisi Lebaran ya? Masih ini ya? Iya. Oke, ngomongin tentang friendzone nih Fat. Kamu pribadi pernah nggak ngalamin ini? Friendzone ya? Iya. Friendzone itu kan simpelnya 2 orang soalnya intens berkomunikasi, terus salah satunya gitu nggak? Ya. Gitu ya. Aku sendiri pernah ngalamin friendzone atau enggak ya? Nggak tahu ya. Paling pernah dari akunya atau dari pihak cowoknya. Pasti pernah sih. Setiap orang tuh pasti pernah mengalami friendzone kalau dari aku. Oke. Kalau menurut kamu sendiri nih, friendzone itu tuh kayak gimana? Friendzone tuh misal nih ada cowok sama cewek, dia sering berinteraksi, sering berkomunikasi gitu. Nah, salah satunya ini tuh ada yang baper. Jadi bapernya di sini, misal si cewek ini menganggap kalau perlakuan dari si cowok ini tuh spesial kayak gitu. Tapi si cowok ini sebenarnya biasa aja ke ceweknya. Ya dia berperilaku baik gitu ke cewek, ya memang
memang dia dasarnya baik gitu sama semua orang gitu. Nah tapi si cewek ini menganggap perlakuan si cowok itu tuh lebih gitu, dan dia sudah berekspektasi lebih sama si cowok ini, dan dia sudah berharap lebih sama si cowok ini juga gitu. Nah tapi ya juga kalau misalkan di friendzone itu, kalau setahu aku biasanya pihak yang suka itu lebih banyak yang berkorban atau lebih banyak yang memulai dulu. Nah biasanya orang yang si pihak yang nggak merasakan adanya perasaan lebih itu ya biasa aja gitu, dia menanggapi ya sewajarnya gitu sih. Oke, mungkin terjebak dalam pertemanan padahal kamu menginginkan status yang lebih, bisa menjadi posisi bisa bikin frustasi banget ya. Iya, dan ini pasti juga menyayat hati sih, karena berada dalam situasi friendzone sangat sulit juga kalau mau keluar, bener nggak? Iya betul. Terus Fat, kalau menurut kamu kenapa sih bisa friendzone? Kenapa sih orang itu bisa ada di zona friendzone? Oke, nah kalau menurut aku nih, ini dari sudut pandang aku ya, sudut pandang pribadi. Kalau menurut aku ya karena si pihak yang punya perasaan lebih ini, dia tuh punya ekspektasi lebih sama si cowok gitu. Dia punya ekspektasi lebih sama si cowok, dan dia merasa diperlakukan spesial sama si cowok ini gitu. Terus aku juga kepikiran lagi, bisa jadi si cewek lagi, maksudnya bisa jadi orang yang merasakan perasaan yang lebih ini, dia sebelumnya nggak pernah nih diperlakukan spesial sama orang lain kayak gitu. Terus dia kok dapet perlakuan spesial ya sama misal sahabatnya sendiri gitu, kok kayak beda ya perlakuannya gitu. Jadinya ya udah dia terjebak dalam friendzone itu gitu sih. Jadi lebih ke ekspektasi yang terlalu tinggi ya? Iya, kalau dari aku gitu sih. Oke, pada dasarnya juga semua hubungan tuh pertukaran sosial ya, yang artinya kesepakatan memberi dan menerima, bener nggak sih? Mau teman, mau pacar, mau apapun itu pasti memberi dan menerima. Kalau tadi kata Fatia, berarti ada salah satu yang berkorban. Mungkin itu bisa masuk ke dalam toxic relationship juga ya, kalau hanya satu aja yang selalu memberi. Bisa, mungkin. Kenapa gitu tuh? Bentar, kenapa bisa masuk ke toxic relationship? Ya karena kan salah satu menjadi korban, dia selalu memberi tanpa menerima dari lawannya. Mungkin juga dia bisa, aku harus menyenangkan si A karena bagiku si A adalah segalanya. Biasanya orang-orang yang lagi jatuh cinta kan seperti itu tuh. Iya. Ya kan? Bisa. Iya, bisa. Iya gitu. Dan biasanya sih hal ini tanpa ada diskusi ya, untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang lain dan memberikan apa yang bersedia mereka berikan. Jadi ya kalau dari cerita Fatia tadi memang ada salah satu dari kedua belah pihak tuh ada yang menjadi korban gitu. Nah kalau ngomongin tentang friendzone, tadi kamu bilang katanya setiap orang pasti merasakan friendzone gitu ya. Oke, berarti artinya adalah jawaban dari Fatia pernah mengalami friendzone. Mungkin bisa sedikit cerita Fat, gimana pengalamanmu dari friendzone ini, dan apakah sudah keluar dari zona ini? Oke, friendzone ya dari aku ya. Pengalaman Ya, pernah, tapi itu udah lama banget. Dan kayak aku pernah ada di pihak sebagai korban, dan pernah juga orang lainnya sebagai korban. Ini yang mau diceritain yang mana dulu nih? Mungkin yang kamu sebagai korban. Oke, aku yang sebagai korban. Jadi waktu itu pernah aku dekat sama seorang, dan ya
kedekatan kita itu lumayan intens dan maksudnya juga kita sering berkomunikasi lah gitu. Nah tapi ternyata pada suatu waktu orang ini itu pergi tuh tiba-tiba gitu. Awalnya hilang tiba-tiba, terus datang lagi dan dia menjelaskan bahwa semuanya ini hanya sebagai teman, seperti itu. Nah dari cerita aku sih justru kayak aku tuh mikirnya dari friendzone ini ada nggak sih hubungannya sama ghosting? Oke, jadi karena daripada aku harus membuat keadaan menjadi nggak enak, mungkin dari pertamanya sahabatan, pertamanya pertemanan, terus tiba-tiba kayak keluar ada perasaan yang berbeda, daripada hubungan ini rusak mending menghilang pelan-pelan ya, makanya dibilang ghosting. Iya. Mengikhlaskan gitu katanya, kata si ghosting mengikhlaskan gitu. Berarti kamu udah keluar belum dari friendzone ini? Udah dong kalau yang itu mah. Udah. Mungkin ada tips and trick biar bisa keluar dari zona ini, Fat, bisa dibagi ke teman-teman. Oke, kalau misalkan terjebak dari friendzone ini ya, kalau dari aku, dari pengalaman aku, pertama jangan terlalu menelan mentah-mentah ibaratnya perlakuan dari orang lain gitu, maksudnya lawan jenis. Kita kan berbicara lawan jenis ya berarti di sini. Perlakuan baik atau perlakuan spesial pasti kita kan merasa tersanjung tuh, itu kan manusiawi banget. Tapi kita telaah lagi nih, maksudnya kita lihat lagi, oh mungkin emang orangnya kayak gini gitu, oh mungkin emang orangnya kayak gini. Ya udah, maksudnya jangan terlalu dianggap ngebawa perasaan dulu, karena takutnya nanti kitanya sendiri yang sakit hati gitu. Terus yang kedua, kita lihat dulu nih orang ini emang kalau misalkan sama kita tuh bahasannya, maksudnya obrolannya bakal membahas tentang cewek lain atau lawan jenis lain atau enggak ya, kayak gitu. Kalau misalkan iya, berarti kita harus ada tanda-tanda, oh mungkin memang dia sama aku nggak ada apa-apa gitu, nggak ada perasaan apa-apa gitu. Pokoknya nggak terlalu menganggap itu dibawa ke perasaan aja sih kalau dari aku ya. Oke. Jadi intinya jangan terlalu dibawa perasaan ya. Ya jangan selalu baper teman-teman, karena mungkin dia nggak cuma baik sama kamu, bisa aja baik dengan A, B, C sampai Z. Jadi perlu hati-hati. Kalau kata Fatia, jaga hatinya biar tidak terbawa perasaan. Gitu, Fat. Iya betul. Mungkin punya perasaan ini nggak salah ya. Kalau emang udah nyaman dan beneran suka banget, nggak masalah sih. Tapi mending ya kayak Fatia bilang, kita teliti dulu dia suka balik nggak, atau dia memang begitu dengan teman-teman yang lain. Jujur boleh, tapi hati-hati perlu. Nggak dikit orang yang sahabatan atau berteman dengan lawan jenis menjauh dan renggang karena salah satunya menyimpan perasaan. Nah ini yang mungkin nantinya akan beralih menjadi ghosting gitu. Oke, terakhir Fat, sebelum kita akhiri, pesan buat temen-temen dong Fat, biar mereka bisa keluar dari friendzone, atau mereka agar lebih berhati-hati, mungkin selain dari jangan baper tadi. Selain jangan baper ya. Oke. Iya, pesan-pesan lah buat teman-teman. Lebih bisa rasional aja sama berpikir logis ketika dihadapkan sama suatu perilaku yang baik. Dan itu pertama. Yang kedua, banyakin relasi, banyakin interaksi sama berbagai macam jenis karakter orang gitu. Jadi kita bisa paham dan kita jadi gak kaget sama satu perilaku yang misal kita temui, kok beda ya, kayak gitu. Jadi kita banyakin aja relasi sama orang gitu sih. Oke, banyakin relasi teman-teman, biar kita paham kepribadian satu sama lain ya.
Iya. Betul sekali. Mungkin dari Fatia ada kalimat penutup, Fat? Apa ya Kak, kalau penutup aku nggak pinter gitu. Ngomong-ngomong Jadi kayak nih, menyimpulkan. Fatia ini juga sebagai owner apa, Fat? Berbagi apa namanya? Giving for life. Iya, Giving for Life. Mungkin teman-teman bisa banget kalau mau ada jiwa sosialnya, bisa banget gabung di Instagramnya Giving for Life. Mungkin Instagramnya apa, Fat? Ya, Instagramnya Giving for Life. Jadi itu kegiatan sosial yang fokusnya ke penggalangan bantuan gitu. Nah, mungkin dari kegiatan-kegiatan sosial ini kita bisa membuka relasi kanan kiri, depan belakang. Jadi kita tidak terbawa perasaan dengan satu orang aja. Gitu. Oke, dan terakhir buat kamu, bangkitlah dari hubungan yang masih belum jelas. Masing-masing dari kita memiliki potensi dan berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Gak hanya teman friendzone saja yang dapat membuat kita merasa ingin mencintai dan dicintai. Kita bisa tetap menjadi pribadi yang terbuka, walaupun mungkin harus gagal berulang kali untuk menemukan seseorang yang sesuai kriteria. Fokuslah terhadap kehidupan dengan melakukan aktivitas yang membuat bahagia dan lebih produktif lagi. Oke, terima kasih Fatia untuk episode kali ini sudah menemani Suara Einstein. Mungkin next kita bisa join lagi ya. Iya Kak, sama-sama. Makasih juga. Iya, mungkin nanti bisa dengan Giving for Life, bisa gabung dengan Suara Einstein ya. Siap. Oke, makasih loh Fat, sekali lagi terima kasih. Semangat buat beraktivitas kembali. Karena lagi S2, mungkin segera diselesaikan tugas akhirnya. Siap, doakan juga. Semoga Kak Endang juga segera jadi psikolog. Amin. Mohon doanya ya. Oke, episode kali ini cukup sekian. Aku Endang MC pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.